Hai, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Apa kabar? Kita pick pile hari ini, ya. Pick pile apa yang dia pikirkan tentang kamu, ya. Mungkin kalian selama bersama dalam hubungan kamu lagi nebak-nebak nih. Kira-kira dia mikirin saya kayak gimana ya? Nah, atau mungkin yang habis berantem itu di pikirannya ada apa ya? Kok drama banget ya? Nah, bisa jadi karena ini situasi apapun, tergantung energi yang tertebar di meja saya. Kamu bisa pilih pink di sini ya, pink rose, kerang putih dan red rose. Dan bisa aja nggak resonate sama sekali karena kita shuffle aja energinya. Oke? Okay? dan big pile ini tidak buat serius ya, tidak buat serius, buat relax ya. Asa otak. Teka-teki silang kali. Oke, sudah pilih? Kita mulai dengan kerang putih. Di sini apa yang dia pikirkan tentang kamu yang pilih kerang putih. Terima kasih untuk kamu yang sudah like, subscribe, dan komen di channel Nona Pastel. Ya, terima kasih sekali untuk supportnya. Yang belum like, subscribe, dan komen, ditunggu ya. Terima kasih. Oke. Hadir angels, please clarify, please clarify. Untuk yang pilih kerang putih, ya apa yang dia pikirkan tentang seseorang yang pilih kerang putih dan alasannya kenapa dia berpikir seperti itu. Please clarify, please clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you, thank you. Oke, kita akan tebar 2 baris. Baris pertama, apa yang dia pikirkan tentang kamu. Baris kedua, alasannya kenapa dia berpikir seperti yang ada di baris pertama. Dan ada bottom of the deck. Oke. So, ini baris pertama apa yang dia pikirkan. Oke, Six of Pentacles, Eight of Wands. Oke, di sini ada Ten of Cups. Dan alasannya kenapa? Ya, alasannya di sini di baris kedua. Oke. Love unconditionally. Oh, oke. Page of Pentacles. Ace of Swords. Oke. Bottom of the deck. Oh. Ini bottom of the deck tentang deception, manipulation, intrigue. See? Mungkin dia lagi mikir, ya, dia lagi mikir hal-hal di luar kendali. Merasa di pikiran dia tentang penipuan, intrik, manipulation dalam hubungan. Ya. So, karena ini big pile, bisa kamu yang melakukan tindakan negatif dengan tricky-tricky menipu, deception, manipulation, bisa dia, ya, karena di sini energy bottom of the deck. See, di sini water sign, earth sign, fire sign ini cukup mendominasi, bisa energi saja karena ini big pile. So, kita mulai dengan apa yang dia pikirkan tentang kamu. Saya ngelihat di sini ini berdasarkan dari bottom of the deck kamu ini. So, dia ingin sekali seimbangkan situasi. Di sini ada energi Librans. Saya ngelihat tentang kalau dia yang ini di pikiran dia. Dia ingin menebus kesalahan dia.
kalau dia yang menyakiti kamu, membuat kamu merasa tidak adil. Di sini dia merasa perlu untuk seimbangkan situasi dan kondisi, mungkin dengan menebus kesalahan, memperbaiki kesalahan dia. Di sini. Dan di sini ada energi shocking moment. Shocking moment ketika dia berpikir bahwa dia harus berjuang untuk menebus kesalahan dia dengan kamu dalam tindakan yang nyata. Terasa bahagia di dalam hatinya. Kamulah Ten of Cups-nya dia di sini. Dia mungkin, saya ngelihat kayak gini, dorongan rasa. Di sini ada perbuatan yang menipu. Beberapa tentang deception, manipulation, intrigue, tricky. Di sini sepertinya ada kesadaran yang terbangun, walau itu tidak dia ungkapkan dengan kamu. Ini hanya ada di pikirannya dia saja tentang betapa dia perlu untuk memperbaiki kesalahan yang dia lakukan, karena dia tidak ingin kehilangan kebahagiaannya. Kamulah kebahagiaannya. Terasa begitu bahagia bersama dengan kamu. So ini yang ada di pikirannya. Kamu berhasil membuat dia bahagia, karena di pikirannya dia memikirkan kebahagiaan kalian berdua, bahkan mau menebus kesalahan dia. Kita lihat alasan kenapa kok dia berpikir ingin menebus kesalahan di sini. Alasan di sini tentang dia menyadari cinta dia hanya satu untuk kamu. Di sini love unconditionally. Kalau mungkin dia pernah melakukan penipuan, mungkin dia cheating atau dia punya yang lain selain kamu, bisa tentang penipuan yang lain. Dia menipu kamu mungkin secara finansial atau menipu kamu lah, bisa tentang apapun penipuannya atau tricky yang dia buat, manipulation, deception. Ada kesadaran tentang betapa dia hanya mencintai kamu. Mungkin juga dia melihat kamu hanya mencintai dia saja. Ini alasan dia ingin kembali untuk menebus kesalahan dia dengan kamu. Mungkin dia melihat dia sudah melakukan kesalahan, dan itu penipuan, cheating, manipulation, tapi kamu hanya mencintai dia saja. Ini yang alasan dia berkecambuk di dalam pikirannya. Dan di sini tentang komitmen yang tidak bergeser dari kesalahan yang dia buat. Jadi sebesar apapun kesalahan yang dia buat, kamu tetap mencintai dia saja dan tetap berkomitmen dengan dia, tetap menggenggam komitmen kamu di sini. Jadi kesalahan yang dia lakukan tidak tergoyahkan dengan kesetiaan kamu. Ya, jadi kesetiaan kamu dan komitmen kamu gak bergeser sedikit pun. Walaupun ini tindakan yang cukup melukai hati, ada broken heart, ya, merasa ditipu di sini. Dan di sini ada Ace of Swords tentang bagaimana speak up. Dia berpikir dia perlu untuk speak up di sini. Alasan dia adalah dia ingin speak up, ya, karena ini alasan kenapa dia merasa bahagia. Dia ingin bilang ke kamu mungkin, terima kasih sudah buat saya bahagia. Karena Ace of Swords tentang ungkapan yang jujur, kebenaran yang diungkapkan di sini tanpa ada celah. Dari energi yang terlihat di sini tentang betapa dia melihat kamu tetap setia, hanya mencintai dia saja. Di pikiran dia ingin bicara karena swords tentang speak up, bahwa terima kasih kamu sudah buat saya bahagia selama ini. So, menebus kesalahan saya, mengakui kesalahan saya, itu cara terbaik agar kebahagiaan tidak bisa berakhir
agar kebahagiaan kamu dan dia bisa terus berjalan dan hubungan bisa terawat dengan baik karena ada pemulihan. So ini dia, kamu yang pilih kerang putih. Oke. Sekarang kita pergi ke yang pilih pink rose. Kita pergi yang pilih pink rose. Ayo, siapa? Konsentrasi. Mudah-mudahan energi kamu. Terima kasih untuk kamu yang pilih pink rose, ya, atau yang sudah nonton channel Nona Pastel, sudah like, subscribe, dan komen di channel Nona Pastel. Ya, terima kasih sekali untuk supportnya. Yang belum like, subscribe, dan komen, ditunggu ya. Terima kasih. Please clarify, my dear angels. Yang pilih pink rose, apa yang dia pikirkan untuk yang pilih pink rose? Okay. My darling angels, please clarify, please clarify. Untuk yang pilih pink rose, apa yang seseorang pikirkan dan alasannya untuk yang pilih pink rose? Please clarify, please clarify, please clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Oke. Baris pertama apa yang dia pikirkan? Ace of Pentacles. Oke, Queen of Pentacles. Oh, Eight of Cups. See? Oke, kita lihat alasannya kenapa kok ada di pikirannya seperti yang ada di baris pertama. Alasannya di sini ada energi di Emperor. Oke. Di sini ada Queen of Pentacles, King of Pentacles tapi terbalik. Oke, Two of Cups tapi terbalik. So, bottom of the deck, Page of Pentacles. See? Ini tentang strategi awal yang dimulai dengan semua cara, dibuat strategi. Dengan semua kecerdasan, dibuatlah strategi, pemetaan, agar tidak gagal. Karena energi Pentacles tentang loyalitas, kesetiaan, walau perlahan-lahan tapi tetap setia melakukan sampai berhasil. Tidak banyak drama. Ini dia. So, belum mulai, tapi langkah yang diambil cukup matang untuk memulai karena ada strategi yang dilakukan dengan segala resiko yang ada. Yang kencang energi Aries di sini, Earth sign, Capricorn, Taurus, and Virgos, dan ada soulmate connection di sini. Kita mulai tentang apa yang dia pikirkan tentang kamu ya. Saya ngelihat tentang komitmen. Saya ngelihat tentang betapa dia sangat yakin bertahan dengan komitmen. Walau tidak mudah. Di sini dia akan bertahan. Terasa begitu sulit bersama dengan seseorang yang tidak bisa ditebak keinginannya. Itu di pikiran dia tentang kamu. Jadi kayak dia tidak bisa menebak kamu itu arahnya kemana, maunya apa. Itu dia nggak bisa nebak. Kamu seperti seseorang yang diam dan unpredictable di sini. Tidak banyak berekspresi. Dan di mata dia, di sini ya, di pikiran dia, ketika dia melihat kamu adalah kamu sosok yang sangat-sangat stabil.
secara finansial. Kamu sangat bekerja keras. Kamu tidak banyak menuntut pasangan kamu. Kamu selalu melakukan yang terbaik untuk pasangan kamu, terutama secara materi di sini. Dan setelah komitmen kalian bersama cukup kuat di sini, kamu sangat setia dengan komitmen kamu. Saya ngelihat cukup kuat, kamu sangat bertanggung jawab selama dalam hubungan dengan dia. Ya, jadi menurut dia, di pikiran dia, kamu itu kayak sosok yang diam tapi bertanggung jawab, melakukan semua kewajiban kamu dengan baik, tidak banyak menuntut pasangan, tidak banyak mengeluh di sini, terlalu banyak bekerja dan bekerja saja dalam diam. Dan apapun yang kamu lakukan selalu ada keberhasilan finansial di belakang kamu. Kamu penuh dengan strategi. Kamu tahu apa yang kamu kerjakan dengan segala resiko-resikonya. Kamu sangat cerdas, punya kecerdasan, terutama untuk mencari koin-koin. Mungkin kamu tulang punggung dalam keluarga. Mungkin kamu yang memenuhi kebutuhan keluarga kamu. Dan tidak banyak bicara. Unpredictable. Beberapa dia merasa bahwa di pikiran dia tentang bagaimana kamu bersama dengan dia hanya menjalani rutinitas saja. Karena kalian sudah berkomitmen. Karena di sini ada Eight of Cups. Dia di sini di pikiran dia yang menimbulkan perasaan tentang sikap pasif yang kamu mainkan dalam hubungan kamu. Menurut dia, kamu sudah pergi meninggalkan perasaan cinta kamu untuk dia. Yang kamu lakukan di dalam hubungan hanya rutinitas saja, hanya sebagai tanggung jawab kamu saja. Tapi hati kamu di sini, kamu udah nggak cinta dia lagi. Kamu sudah meninggalkan perasaan cinta dia untuk kamu, gitu. Kayak kamu lebih mencintai pekerjaan kamu. Kamu lebih fokus pada bekerja saja. Gimana coba? Jadi karena kamu ngerasa kamu sudah memenuhi kebutuhan finansial, koin-koin, kemakmuran, maka kamu ngerasa itu udah bentuk cinta kamu. Tapi dia ngerasa kamu gak cinta dia. Kamu lebih cinta pekerjaan kamu. Atau mungkin ada seseorang yang lain. Karena kamu cukup pasif di sini. Kamu udah gak kayak dulu lagi bersemangat tentang cinta. Ini yang dia pikirkan tentang kamu. Kita lihat alasannya. Kok dia mikirnya kayak gitu ya? Di sini ada energi dari Aries, energi The Emperor. Saya ngelihat kamu sosok yang ingin mengendalikan semuanya. Kamu pasangan yang sangat bertanggung jawab, ya. Pemimpin dalam keluarga yang mengatur segala sesuatu agar semuanya baik. Tidak boleh ada yang loose. Kamu gak suka hal-hal yang mendadak terjadi karena kamu bukan tipe yang sesuatu datang mendadak tanpa direncanakan. Semuanya ada di bawah kendali kamu. Ya, ini cukup baik ya, pasangan yang dia kendalikan semuanya tapi dia bertanggung jawab. Dia melihat sosok kamu seperti energi dari The Emperor, punya kebijaksanaan tapi cenderung memenangkan ego di sini. Dan kamu punya energi tentang leadership yang cukup kuat mendominasi di hubungan kamu. Ya, semua hal harus sepengetahuan kamu, ada dalam kendali kamu. Itu alasan dia. Dan memang kamu bertanggung jawab. Tapi di sini ada energi tentang King of Pentacles, di mana King of Pentacles jika terbalik, dia melakukan penyalahgunaan
wewenang dia. Ya, kalau dia tidak terbalik artinya dia sangat berkomitmen. Ketika terbalik, di sini King of Pentacles tentang penyalahgunaan wewenang. Jadi alasan dia kenapa dia tahu kayaknya kamu udah nggak punya rasa cinta lagi untuk dia, udah pergi meninggalkan cinta kamu untuk dia, karena di sini dia ngerasa kamu menggunakan kemampuan finansial kamu, koin-koin kamu, kekayaan kamu untuk hal lain. Dan di sini ada energi Two of Cups dan terbalik, di mana cinta dan kesetiaan, soulmate connection, merasa saling membutuhkan, karena belahan jiwa di sini sudah sirna karena kamu menyalahgunakan wewenang kamu, power kamu, kemampuan finansial kamu. Dia ngerasa kayak kamu membangun hubungan lain di luar hubungan kamu dan dia. Karena kamu merasa kamu sudah punya keberhasilan finansial. Kamu punya jabatan, beberapa punya jabatan di sini. Punya posisi top manajemen atau dia punya bisnis, karena di sini ada Ace of Pentacles. Dia punya bisnis sedang ada di atas, ya, sedang bagus, ya. Jadi koin-koinnya sedang berlimpah di sini dan kamu menyalahgunakannya. Kamu membangun hubungan kamu lagi jatuh cinta dengan orang lain dan itu bukan dia. Kamu sudah gak cinta lagi sama dia. Tapi di sini ada kehebatan kamu, tentang apa yang ada di pikirannya tentang kehebatan kamu, bahwa walaupun kamu membangun hubungan dengan orang lain, walaupun kamu di sini dalam diam kamu melakukan sesuatu yang mencurangi dia, ya, karena kamu bersama dengan yang lain di sini, tapi kamu tetap bertanggung jawab penuh untuk dia dan keluarga kalian yang kamu bangun dengan dia. Kamu tetap bertanggung jawab, kamu tetap mengendalikan dia di sini dalam arti bertanggung jawab. Jadi semua kebutuhan dia kamu penuhi, walau ada kesalahan di sini tentang komitmen yang dicederai oleh cinta yang lain di sini. Ya, kalau Two of Cups terbalik, ya, kalau Two of Cups berdiri tegak, ini tentang belahan jiwa, soulmate connection. Tapi ketika terbalik di sini cinta yang lahir karena dasar-dasar yang lain, karena merasa punya uang maka dia merasa bisa membeli yang lain, bisa membeli cinta, bisa membeli seseorang untuk melayani dia. Karena di sini ada power, ada kekuasaan yang dia pegang dan ada koin-koin yang disalahgunakan di sini. So itu alasan dia berpikir bahwa kamu diam, tidak berekspresi karena memang ada yang lain, tapi kamu tetap bertanggung jawab. Untuk cara kamu bertindak bertanggung jawab itu tidak ada yang berubah. Yang berubah adalah bentuk cinta kamu untuk dia. Kamu kayak udah gak ada rasa cinta sama dia. Kamu udah pergi ninggalin rasa cinta kamu untuk dia, tapi komitmen tetap kamu pegang teguh di sini. Ya, jadi kayak ini kayak tantangan untuk seseorang yang punya power dan money. Dia merasa bisa beli semuanya sehingga dia menyalahgunakan itu, menyalahgunakan wewenang dan powernya dia untuk membeli cinta yang lain. So ini yang dia pikirkan, ya. Ini cukup pribadi yang sabar, ya. Pasangan kamu ini dia diam, ya. Dia sabar menanti kamu kembali, sabar untuk melihat kamu tidak lagi menyalahgunakan kekuasaan dan money di sini untuk membeli cinta. Ya, dia sabar menanti kamu. Oke. So ini strategi yang dia lakukan untuk bersabar. Sabar, 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 dan sabar. Setia, setia, dan setia menunggu kembali pasangannya. Ya.
Kita lihat energi dari retros ya. Retros, terima kasih untuk kamu yang sudah like, subscribe, dan komen di channel Nona Pastel. Terima kasih sekali untuk supportnya. Yang belum like, subscribe, dan komen, ditunggu ya. Terima kasih. Terima kasih sekali. My dear angels, please clarify untuk yang pilih retros tentang apa yang dia pikirkan, terutama yang pilih retros dan alasannya. Oke, my darling angels, please clarify yang pilih retros energi apa yang dipikirkan oleh seseorang yang pilih retros. Please clarify dan alasannya. Thank you, thank you, thank you, thank you. Oke. Seperti biasa, baris pertama tentang apa yang dia pikirkan, baris kedua alasannya, dan bottom of the deck. Two of wands. Oke, ten of wands. Oke. King of swords. Overthinking. Alasannya. Oke, two of swords. Oh, queen of swords. Wow. Oh ya. Oke, the wheel. The wheel of fortune. Divine timing. Ya, divine timing. Semesta itu gini. Aduh, ini dua orang ini hanya saling silet-siletan. Mendingan dipisahin aja, divine timing. Nah, kayak gitu. Sih. Ternyata semesta juga nggak suka keributan ya. Ya, oke. Bottom of the deck. Tentang energinya Taurus ya di Hierophant. Di Hierophant tentang kebijaksanaan yang lahir karena mendekatkan diri pada semesta melalui religius. Ya, taat beribadah, ya, mendalami religiusnya membuat dia bijaksana. Karena cara seseorang bijaksana dengan berbagai cara. Ini ditempuh oleh seseorang yang mendapatkan kebijaksanaan dari mendekatkan diri melalui cara-cara religius atau keyakinan atau agama. Ya, banyak berdoa, banyak belajar, mendalami secara mendalam keyakinan dia, sehingga dia sangat bijaksana. Ya, di sini beberapa tentang traditional relation atau menikah secara agama. So, ya, energi Libra, Gemini, Aquarius, Taurus cukup mendominasi di energi kamu. Oke. Di sini tentang penantian. Dia berpikir, oke, wait and see. Kita lihat saja di sini. Ya, kamu tahu nggak? Saya ini sudah banyak berkorban. Saya melakukan segalanya untuk kamu, untuk kita. Semuanya, bahkan berkompromi. Ya, saya lakukan itu untuk kita. Ini dia menari-nari di pikiran dia. Negative energy. Kamu hanya mikirin diri kamu aja. Kamu hanya mikirin keegoisan kamu aja. Kamu hanya mau menang sendiri aja. Kamu tidak peduli dengan kebahagiaan saya. Kamu tidak beri saya kebahagiaan. Kamu hanya buat saya kelelahan selama dalam hubungan. Kamu selalu mengabaikan pengorbanan saya. Apakah pengorbanan saya tidak ada artinya? Nah, ini saya deskripsikan dengan kata-kata aja. Jadi ini ngeluh di pikiran dia.
lelah dia. Ngerasa kayak semuanya udah dilakukan, semua udah dilakukan. Tapi kenapa gak ada satu titik pun yang membuat kamu mengapresiasi, setidaknya say thank you untuk apa yang dia lakukan. Jadi kayak di pikiran dia bahwa apapun yang dia lakukan itu menurut kamu kewajiban dia. Mengalah itu kewajiban dia. Berkorban itu kewajiban dia. Dan ini gak adil untuk dia. See? Overthinking. Dia setiap hari mulai mengkritisi kamu di pikiran dia. Tinggal tunggu waktu meledak. Boom, ya, boom situation di mana dia cutting off, ya, dia akhiri hubungan karena kelelahan. See? Sepertinya komunikasi tidak berjalan dengan baik di hubungan kamu. Kalau ada masalah, kalian selalu bertengkar, mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Itu penting banget. Dan ini tidak bijaksana. Karena hubungan yang dewasa dan bijaksana, ada masalah bukan mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi mencari solusi, jalan keluar bersama-sama. Itu lebih mendewasakan jiwa. Ini enggak. Ini seperti di ring tinju. Dan dia merasa di pikiran dia, ya, ini terutama karena ini tentang bagaimana dia melakukan segala cara untuk berkorban, bertindak, melakukan yang terbaik untuk hubungan kamu. Dia ngerasa tuh kayak gini loh. Oh, jadi saya tempatnya mengalah. Oh, jadi saya tempatnya salah. Oh, jadi saya yang harus berkorban, harus mengalah. Oh, ini kerjaan saya, harus bersabar. Kayak gitu. Tunggu aja lu. Nah, kayak gitu nih. King of Swords dan Two of Wands. Tunggu aja, liatin aja nanti. Kayak gitu ngomongnya di pikiran. Bertahan karena sudah menikah. Di sini ada traditional relation. So, ini komunikasi yang tidak dirawat, tidak dibangun dari awal dengan baik. Komunikasinya tidak dirawat. Jadi kalau ada jadi pasangannya kayak nggak terima komplain. Kalau ada masalah saling menyalahkan. Ya, ini benar-benar drama kalau menurut saya. Alasan dia kenapa kok dia mikirnya kok kayak separah itu gitu loh. Kalau menurut saya ini benar-benar kayak ngerasa playing victim. Ya, kayak tapi mungkin dia memang kayak udah kelelahan di sini. Kayak dia ngerasa nggak dihargai, nggak ngerasa dianggap. Alasannya kenapa? Di sini karena saya ngelihat gini loh. Kamu kayak nggak terima protes. Kamu blok semua tentang keluhan. See? Dia nggak boleh mengeluh. Kamu adalah seseorang yang paling benar. Itu di pikiran dia. Dan dia selalu harus mengalah. Ya, jadi ini hubungan udah nggak seimbang. Kamu blok soal keluhan. Nggak boleh mengeluh. Kalau dia mengeluh, itu salah dia. Kalau kamu mengeluh, itu salah dia. Kayak gitu. Jadi ini nggak balance. Komunikasinya tidak dirawat dengan intim. Tapi ini sudah menikah. Sudah ada traditional relation. Oke? Dan dia berpikir ini Queen of Swords cukup sengit, ya. Di sini ada King of Swords. So kalian kalau ribut ini mungkin kasihan ya, kalau kalian punya anak ini pasti langsung pada ngumpet di kolong tempat tidur. Karena mama papanya siap menghunus pisau melalui lidahnya. Ya, lidahnya seperti pisau, menusuk, menikam dengan kata-kata, mengkritisi, membangkit-bangkitkan kesalahan yang sudah termaafkan, bahkan pun tidak memaafkan kesalahan. Ini yang terjadi. Ini dasarnya alasan kenapa dia memikirkan kamu begitu cukup negatif, ya. Menurut dia kamu nggak pernah ingin mengkoreksi diri kamu sendiri. Ketika ada kesalahan, kamu langsung menyalahkan orang lain. Kamu pandai mengkritisi orang lain, tapi kamu tidak bisa mengkritisi diri kamu sendiri. Kayak gitu.
kamulah yang paling benar. Nah ini dia. Kalau dia mengeluh, langsung kamu blok. Kamu nggak mau dengar keluhan di sini. Kamu selalu mengeluh, menuntut. Pokoknya harus begini, harus begitu, harus ini, harus itu. Kayak gitu. Ketika dia melakukan kesalahan, kamu menjudge dia dengan kata-kata. Kalau nggak mau ngomong. Langsung diam. Nah, gitu. Ngeblok. Kadang-kadang sering ngeblok pasangan sendiri. Jadi pas ketemu, dibuka blokirannya. Pas nggak ketemu, diblok lagi. Jadi suka buka tutup blok di sini. Queen of Swords dan Two of Swords. Jadi kayak kalau menurut saya sih, ini yang drama adalah kamu. Tapi karena ini general reading, bisa saja tidak resonate. Ini general reading ya. Aduh, ini general reading. Oke? So ini ada keseimbangan, ini ada ketidakseimbangan yang dilakukan salah satu. Ya, dalam hubungan juga tidak sehat, komunikasinya tidak dirawat. Ya, tutur katanya di sini seperti pisau yang cukup tajam menusuk menikam pasangannya. To the point, begitu. Pasangannya kelelahan mengikuti tuntutannya. Ya, dia menuntut, harus begini, harus begitu, harus ini, harus itu. Udah deh. Kelelahan. Kalau kesalahan dibuat, ada yang salah, oh itu salah kamu, ini, kamu sih. Nah itu. So, ini drama-drama yang kalian berdua lakukan dalam hubungan. Ini ketahuan sama semesta. Nah, ada energi the wheel. Dimana ada divine timing. Dipisahkan. Semesta memisahkan untuk mendewasakan jiwa. Mungkin kalian berpisah di sini. Karena mungkin ketika King and Queen of Swords berpisah, akan ada netralisir pikiran, akan ada lebih bisa berpikir dengan jernih. Karena energi Swords pure-nya, sejatinya tentang berpikirlah dengan jernih. Udara yang jernih, bukan udara yang kotor. Ini energi udara ya, Swords. Bukan udara yang kotor atau berkabut atau mendung. Tapi esensi dari Swords ini tentang udara yang bersih, yang jernih, yang menyejukkan hati, pernafasan, memulihkan paru-paru yang terluka, ya, yang kotor, dengan udara yang sejuk, mendinginkan pikiran. So, ini yang dilakukan oleh semesta, divine timing. Walaupun kalian menikah, tidak berpisah. Saya ngelihat di sini, yang satu bilang oke, kita selesai, yang satu bilang oke, saya juga selesai dengan kamu, berbalas-balasan. Mungkin kalian masa jeda. Oke? Tahu nggak kalau kamu yang pilih red rose ini, kalian satu vibrasi. Ada kesalahan dalam mengolah, memanage kelebihan kalian. Kalian punya kecerdasan dalam pikiran. Itu tidak kalian gunakan untuk hal yang positif. Karena ini tentang berpikir secara cerdas ya, kecerdasan pikiran. Itu tidak kalian gunakan. Yang kalian gunakan adalah untuk menyakiti. Bukan untuk hal yang positif. Ya, di sini karena kalian satu vibrasi. King and Queen of Swords. Semesta memisahkan untuk mendewasakan dua belah pihak, karena dua-duanya sama-sama menggunakan lidahnya sebagai senjata untuk menyakiti pasangannya. Yang satu memang sudah banyak berkorban dan dia berusaha melawan karena selalu merasa diabaikan. Bahasa kasarnya ditindas, begitu. Dia nggak terima. Akhirnya dia speak up. Di sini yang satu nggak mau. Ya jadi kayak
menurut dia udahlah, ngomong sama dia nggak akan nyambung karena dia pasti menang sendiri. Oke, mungkin ini perpisahan yang terbaik, masa jeda yang terbaik untuk mendewasakan jiwa, dan ini kehendak semesta, ada destiny. Ya, bukan berarti hasil reading dari retrose ini negatif, bukan. Tapi kita belajar untuk bisa belajar seimbang, ya, dalam apapun yang kita ucapkan, kita lakukan seimbang, ya. Tidak harus kita melakukan sesuatu yang menyakiti orang lain, terutama dengan lidah kita, ya. So, lidah dan pikiran, ya, karena ini bermain tentang bagaimana kita bicara yang ada di pikiran kita. So, yang bekerja sama adalah pikiran dan lidah kita, mulut, ya. So, itu dari saya. Ini tidak resonate untuk semua. Terima kasih untuk kamu yang sudah like, subscribe, dan komen di channel Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.